Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala far'un, utawi kiku ana cabang suwiji. Yukrahu dan makruhake tahriman kelawan makruh haram. Opo sholatun sholat sunnah la sababa kang ora ono sebab iku maujud laha kadue sholat kanaflil mutlaki koyo sholat sunnah mutlak. Mengerjakan sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab, atau mengerjakan sholat sunnah bukan sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah sebab, maka dihukumi makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, apabila dikerjakan di waktu-waktu yang akan disebutkan nanti. Wa minhu lan iku setengah saking naflun sholatut tasabihi utawi sholat tasbih. Aulaha atawa iku kadue sholat sababun utawi sabab mutaakhirun kang den akhirake karok ata istikharati koyo rong rakaate sholat istikharah wa ihramin lan rong rakaate sholat ihram. Satu, ba'da ada si subhin ing dalem sawise ngerjaake sholat subuh. Hatta tartafi'a sehingga munjuk opo asyamsu srengenge. Karumhin koyo kelawan kira-kirane sak tombak. Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang bukan sebab. Kalau sholat sunnah sebab boleh, yang penting jangan sholat sunnah mutlak. Kalau sebabnya sebab mutaakhir boleh. Nah, sholat sunnah mutlak itu contohnya seperti sholat tasbih. Sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, itu masuk dalam kategori sunnahnya sunnah sholat mutlak. Jangan kerjakan sholat-sholat ini di waktu-waktu yang diharamkan, seperti setelah subuh, begitu ya. Kalau sholat sunnah sebab boleh nggak
Kalau sholat sunnah sebab boleh. Sholat sunnah sebab itu contohnya apa? Contohnya seperti sholat wudhu, lalu sholat tahiyatul masjid, sholat mayit, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu namanya sholat sunnah sabab. Maksudnya kita melaksanakan sholat sunnah tersebut karena ada sebabnya gitu. Jadi kalau masuk masjid setelah waktu asar, boleh kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau ada orang meninggal dunia lalu disolatkan setelah subuh atau asar, maka boleh kita mengerjakan sholat mayit itu. Karena sholat mayit, sholat istikharah, sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid, lalu sholat khusyuful qamar, khusyuful syams, itu adalah sholat sunnah sebab. Tapi jangan sampai sholat sunnah sababun mutaakhir. Kalau sababun mutaakhirun maka nggak boleh juga. Apa itu? Sebabnya ada, tapi kita menunda-nunda, gitu ya. Kita lambatkan. Seharusnya habis duhur kan bisa kau kerjakan sholat istikharah. Sebelum duhur kan bisa kau kerjakan sholat istikharah. Kamu kerjakan sholat ikhram. Sebelum duhur bisa, setelah duhur bisa. Kenapa kau lambatkan sampai datangnya sholat waktu asar? Nah, itu namanya sebab yang sebenarnya kau bisa kerjakan tapi kau akhirkan, gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Atau bisa jadi sababun mutaakhirun itu sholat tahiyatul masjid. Masuk masjidnya misalnya sebelum asar, harusnya kamu mengerjakannya itu sebelum asar. Begitu datang waktu sholat tahiyatul masjid, kamu sholat asar dulu. Setelah sholat asar baru mengerjakan tahiyatul masjid. Itu kan berarti dianggap sebagai sababun mutaakhir. Nah, itu nggak boleh dikerjakan. Satu, di waktu subuh. Yang kedua, wa asrin, kau kerjakan setelah waktu asar hatta taghruba, sehingga surup opo syams. Jangan mengerjakan sholat dua. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak, namanya nawafil. Sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat sababun mutaakhir. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang haram. Kalau sholatnya sholat sababun saja atau sababun mutaqaddim lah, boleh. Ya. Sholat sebab, sholat sunnah sebab itu contohnya seperti apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat janazah, kemudian sholat khusuful qamar, lalu sholat khusufus syams. Nah, ini namanya sholat sunnah sebab. Maka mutlak, secara mutlak ini mau dikerjakan kapan aja boleh. Yang penting jangan ini sholat sunnah mutlak dengan sababun mutaakhir. Begitu ya. Wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ati, lan ing dalem nalikane istiwae sak liyane dina Jumat. Sholat duha ketika istiwa boleh, tapi hari Jumat saja. Istiwa berapa detik sih istiwa tuh? Anggap sajalah kita, pokoknya meskipun detik juga jangan mengerjakan sholat sunnah mutlak. Jangan menegakkan sholat mutlak tuh ya termasuk apa? Duha, lalu tahajud, lalu hajat, gitu loh. Lalu tasbih. Ini sholat sunnah mutlak.
Kan sholat itu ada rawatib, dan rawatib zatul awqat, namanya sholat rawatib. Rawatib ya udah ada kayak sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah qobliyah lain, namanya sholat sunnah rawatib. Paham ya begitu ya? Nah ini, nah sholat sabah mutaakhir tuh ada sebabnya tapi dilambat-lambatin. Kecuali kalau sholat jenazah saya emang waktunya ditentukannya habis asar, ya udah nggak apa-apa. Kata panitianya misalnya, atau kata keluarganya, jenazah nanti disolatkan setelah subuh, ya sholat subuh. Ba'da subuh nggak apa-apa, asal sunnah bab. Lama ora makruh opo salat iku lahu kaduwe sababun utawi sebab mutaqaddimun kang dinginake karok atayi wuduin kaya rong rakaate wudu. Nah ini namanya sebab mutaqaddim. Terus sebab mutaqaddim. Wa tawafin lan tawaf. Kenapa kita sholat? Karena tawaf. Ada berarti namanya sholat sunnah sebab. Sebab itu ada dua, ada mutaakhir, ada mutaqaddim. Mutaqaddim itu ini dimaksud. Wa tahiyatin lan sholat tahiyatul masjid, wa kusufin lan sholat gerhana, wa sholat janazatin lan sholat jenazah. Walau ala ghaibin lan senjan iku ingatase sholat sunnah ghaib. Wa i'adatin lan sholat baleni ma'a jama'atin sartane jamaah. Walau imaman lan senajan iku imam. Wa kafa itati fardin lan koyo salat ngodoni fardu au naflin atawa sunnah. Lam yaksid kang ora neja sapa wong takhiraha ing akhirake faitah lil waqtil makruhi marang waktu kang den makruhake. Liyak dia supaya ngodoni sapa wong ha ing kafaitah fihi ing dalem waktul makruh. Jadi nah kita langsung vonis saja al auqatul makruha, waktu-waktu yang dimakruhkan, tapi makruhnya makruh tahrim, haram lah gitu ya, namanya makruh tahrim, nggak boleh lah dikerjakan itu. Yang pertama ba'da subah, yang kedua adalah istiwa, yang ketiga adalah ba'dal asar. Dah anggap aja 3. Ya tulung syamsi boleh, ketika tulung syams boleh, ketika hurubus syams boleh. Cuman ini yang 3 ini yang penting, setelah subuh, setelah asar itu aja. Istiwa juga silakan boleh. Ini waktu-waktu yang makruhnya makruh tahrim. Kalau misalnya sholat subab mutaqaddim seperti ini boleh dikerjakan, tapi kalau yang ini jangan. Sholat sunnah mutlak sebab mutaakhir nggak boleh. Begitu. Apalagi yang dibolehkan sholat di waktu ini? Sholat i'adah. Apa coba sholat i'adatul jamaah atau i'adah saja? Sholat yang diulang. Saya itu tadi itu sholatnya batal ya, saya itu sholatnya nggak bener ya, saya itu nggak gitu loh mah, paham ya? Sholat lagi aja lah, namanya i'adah. Habis mengerjakan sholat asar lagi.
untuk i'adah, maka nggak apa-apa. I'adah ma'a jama'atin walau imaman, i'adah sebenarnya baik sendirian ataupun bersama imam, gitu ya. Sebenarnya boleh sendirian, boleh bersama imam. Ya, apalagi yang boleh dikerjakan di waktu ini, faitati faruddin. Kita yaitu sholat qadha wajib. Faitah itu namanya sholat qadha. Kita belum sholat zuhur, masuklah waktu asar. Kemudian kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar, lalu kita sholat qadha zuhur tadi. Boleh. Atau boleh juga faitatu naflin, mengqadai sholat rawatib. Begitu wudhu, udah qomat asar duluan. Akhirnya kita sholat ke asar belum qobliyah. Biasanya kan kita qobliyah dulu. Biasanya. Tapi karena buru-buru, akhirnya kita nggak sempat qobliyah, kita langsung ikut jamaah. Nah, setelah sholat asar, lalu kita sholat qobliyah asar. Tapi ba'dal asri. Paham nggak? Sholat qobliyah asar, tapi dikerjakannya setelah asar. Itu namanya qadha sholat sunnah. Boleh tidak ya? Boleh. Usolli sunnatal asri qobliyatan qadha'an lillahi ta'ala. Gitu. Boleh dikerjakan di waktu ini. Asalkan lam yaksid ta'khira halil waqtil makruh, tidak ada kesengajaan untuk mengulur waktu di waktu yang makruh. Ada kesempatan sholat sunnah qobliyah asar, ada kesempatan, tapi kitanya nggak pakai kesempatan itu, nanti aja lah habis asar. Nggak boleh, nggak boleh. Liyaqdiyaha fi, supaya dia bisa mengqadha sholat faitah tersebut di dalam waktu makruh. Au yudawima, atau nglanggengake sapa wong alaihi ngatasé waktul makruh. Atau memang dia mau diistiqomahkan, nanti qobliyahnya asarnya ba'diyah asarnya, nggak boleh ya. Falau taharra mongko lamun nemen-nemeni sapa wong iko asolatin ing nibaake salat ghairi sahibatil waqti, kang sakliyane kang ora duweni waktu, fil waqtil makruhi ing dalam waktu kang den makruhake, min haitsu kaunihi saking ing dalam sakirane anane waktu iku makruhan makruh, fatahrumu maka haram opo salat mutlakon hale mutlak, wala tan'aqidulan ora sah opo salat walau faitatan, senejan salat qadha atau salat faidah, yajib kang wajib opo qadhauha ngodoni faitah fauron kelawan age-age. Ya nahu krono satuhune wong iku mu'anidun ngebangkang sapa wong lisyar'i marang syariat. Sekarang andaikan ada seseorang yang berusaha taharro iko as-sholat ghaira sahibatil waqti, dia melaksanakan sholat tapi tidak pada waktunya, fil waqtil makruh, dia sengaja agar sholatnya berada pada sholat waktu makruh, min haitsu kaunuhu makruhan fatahrumu mutlaqan, maka sholatnya secara mutlak itu haram, wala tan'aqidu, sholatnya tidak sah, walau faitatan, meskipun ngodoni kayak meskipun apa nggak sah, sholatnya nggak sah, perbuatanmu haram kalau disengaja untuk mengerjakannya
fil waqtil makruh ini. Gitu ya. Meskipun wajib age-age, meskipun wajib bersegera, ya, pokoknya nggak boleh, li'annahu mu'adin lisyar'i, karena perbuatan tersebut itu mengandung pembangkangan terhadap syariat. Wa khamisuha utawi kaping 5 ni syurutus salat iku istiqbalu ainil kiblati, madhep kahanane kiblat. Ayil ka'bati tegese Ka'bah bisodri kelawan dada. Walayak fi mongko ora cukup opo istiqbalu jihatiha, ngadep arahe kiblat. Khilafan halinulayani li Abi Hanifah rahimatullahu ta'ala, marang Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Illa fi haqqil ajizi, angin ing dalem hakke wong kang lemah, anhu saking istiqbal, fi sholati syiddatil khaufi, ing dalem sholat kang banget udiye, walau fardhan senajan iku sholat fardhu. Syarat sholat yang kelima itu hadap kiblat. Menghadap itu dengan dada, bukan dengan arah, bukan dengan wajah, bukan, tapi dengan dadanya menghadap kiblat. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ya wajahnya pun harus ikut ke kiblat. Illa fi haqqil ajiz anhu, kecuali bagi orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, pokoknya orang yang lemah tuh ya sakit kayak apa kayak gitu. Sakit kayak ya lemah aja, lemah. Ngerepotin misalnya kalau dia lumpuh atau apa ngadep kiblat repot. Wa fi sholati syiddati khaufin, kemudian boleh dia tidak menghadap kiblat ketika dalam berkecamuknya ketakutan perang. Walau fardhan, meskipun itu sholatnya sholat fardhu. Wa yusalli nuli sholat sapa wong kaifa hale opo amkana kongang, opo tingkah hu ing wong, masyian hale mlaku, aw raqiban atawa hale nunggang, mustaqbilan hale madhep, aw mustadbiran atawa hale ngungkuri. Kaharibin kaya wong kang mlayu min harikin saking kebakaran, wasailin lan kebanjiran, wasabu'in lan hewan buas, wahayatin lan ula. Jadi syiddatul khaufi kan bukan hanya perang ya maksudnya, tapi orang yang memang sholat dalam keadaan syiddatul khaufi, ketakutan yang teramat dahsyat, panik. Sholat dalam keadaan betul-betul panik, maka fayusolli kaifa amkanahu masyian aw raqiban mustaqbilan aw mustadbiran. Dia boleh sholatnya boleh sambil jalan kaki umpet-umpetan, kayak boleh sambil ngebut naik motor, kayak ada geng motor misalnya lagi sholat tuh ada geng motor, nggak usah dibatalin. Gitu tuh, terusin aja sholatnya, kalau bisa baca-baca analah, kayak yang penting sholat itu al-fatihahnya. Baik itu menghadap kiblat ataupun tuh tidak, nggak apa-apa sok. Seperti orang yang lari dari kebakaran, lari dari kebanjiran, lari dari hewan buas. Hewan buas tuh macan, terus singa, buaya, ular, beruang, serigala, itu yang buas. Buaya darat, hewan buas bukan, hewan buas juga itu.
Wa min dainin lan saking debt collector. Wa min dainin lan saking wong kang ngutangi inda i'sarin ing dalem nalikane kangelan. Kita lagi nggak punya uang. Digedor-gedor saya sama dain itu tukang kredit, debt collector. Gitu. I'sar itu artinya usrun. Artinya adalah kita lagi nggak ada uang, keluar. Nah, persamaannya itu apa? Kita di demo. Nah, persamaannya, ya geng motor berarti masuknya apa? Sabu'in aw hayatin. Masuk dalam kategori hewan buas. Begal ya hayatin, termasuk ular lewat gitu tuh. Jadi boleh nggak kita sholat ketika sedang dibegal, masyian aurokiban begitu? Boleh. Seringan itu ya, yang namanya syariat tuh seringan itu. Kurang maklumnya apa? Nah, gitu. Syariat kepada kita, mana kitanya aja yang rada ngebandel. Wa khaufi habsin lan wedi dikuncoro, kita takut disandra atau takut dicuri sama tentara, misalnya kita lagi perang atau ada gerombolan Israel yang datang ke kita perang misalnya sama Israel, mereka ngejar-ngejar kita, ya kita ngumpet sambil sholat, ya nggak apa-apa. Wa nafli sabarin, wa nafli ya, illa fi syiddatil khaufi wa illa gitu. Lan angin ing dalem sunnah safar mubahin kang mubah. Jadi boleh tidak yang namanya sholat itu dikerjakan tidak menghadap kiblat? Boleh. Pertama, illa fi syiddatil khaufi. Dalam keadaan terlalu panik. Satu. Paniknya itu ada sebabnya ya, bukan panik dibuat-buat gitu lah maksud. Panik ada sebabnya. Yang kedua, sholat sunnah perjalanan yang mubah. Bukan perjalanan maksiat ya. Kita kepleret naik motornya Mbak Rani, sholat duha sambil naik motor boleh. Gitu loh. Kita jalan-jalan kemana, mubah, jalan-jalan kan mubah. Lagi mana namanya? Kemana sih? Gor foto belah, jalan kaki sambil sholat duha aja. Boleh tidak boleh, tapi jangan ngobrol gitu. Kalau ngobrol nanti sholatnya batal. Sejak takbiratul ihram sampai salam tuh jangan ngobrol batal, nggak boleh. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, mau kemana Mbak? Mau ke gor ya, batal salatnya. Ngerti kan? Terus diem aja ya. Berarti teman kita lagi sholat. Enak kan begitu tuh. Liqasidi, maksudnya safarin mubah itu apa? Liqasidi mahallin. Kaduwe wong kang bertujuan marang tempat muayyanin kang den tentuake. Waya juzu nuli wenang opo an-naflu salat sunnah rokiban hale berkendaraan. Wa masyian nan hale melaku fihi ing dalam safar walau qasiron senajan pendek. Dari sini ke Bitemu, itu Bitemu kan namanya? Ya Bitemu. Sholat. Udah kasih uang aja, nggak usah ngomong tuku ya batal. Lagi sholat, ya lagi sholat tuh jangan ngomong. Tapi sholatnya sholat sunnah, itu ya. Nggak boleh sholat wajib, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah nggak apa-apa. Sambil nyupir mobil kayak nyambil apa? Enak itu, pahalanya banyak sholat.
Naam yo, yushtarotu dan syaratake opo ayakuna nyento ono. Opo maksaduhu. Gon sejane wong iku ala masafatin ing atase jarak. Layas mau kang orang rungu sapa wong anidaa ing adzan min baladihi saking negarane wong. Bisyurutihi kelawan pira-pira syurute nida al mukarrarati kang den tetepake fil jum'ati ing dalem Jumat. Ya. Tapi disyaratkan agar tempat tujuannya jaraknya itu sholat sunnah sambil jalan. Yang kira-kira kita kalau azan tuh nggak sampai kedengeran dari baldah kita, dari tempat tinggal kita. Kalau sambil temu masih kedengeran nggak kira-kira? Bukan speaker ya, bukan. Masih kedengeran nggak? Kita azan di sini, ke bitemunya kedengeran? Enggak lah. Kecuali kalau pakai menara ya. Tapi kalau nggak pakai menara nggak kedengeran. Maka sholat dari sini ke situ nggak apa-apa. Jangan sampai sholat tuh dari sini gerbang sholat. Ya, karena di sini sampai di gerbang tuh kalau adzan tuh saling mendengarkan. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada sholat Jumat. Wa jalan medal bil mubahi kelawan dawuh al mubah opo safarul maksiati, perjalanan maksiat. Walaya juzu mongko ora wenang opo tarkul kiblati ninggalake kiblat fin nafli ing dalam sholat sunnah. Baru-baru ini ada di TikTok tuh. Jadi nemuin pacar ceweknya di hotel, pacarnya cowok, laki-laki masuk ke kamar pacarnya, sholat nih kono. Cowok saya nih rajin banget sholatnya di hotel. Bocok kenyameng namanya, ya, kenyameng namanya ya, iltibas bil haqqi wal batil. Lagi pacaran nasihatnya nasihat tahajud, ini namanya ya tahu malu lah, orang tahu malu. Kita lagi ngapain gitu loh, maksudnya lagi neng hotel maksiat wong lorowan terus sembahyang kok kayak enakan. Kita mengumpulkan dalam satu hotel tuh tamunya atas setan atau malaikat, nyuguhinya gimana gitu. Setan ya setan, malaikat ya malaikat. Terus setan malaikat kumpul lah di sini, jamunya tuh gimana? Orang nggak punya adab tuh begitu. Makanya jangan pacaran, jangan bikin maksiat. Karena bingung kalau bikin maksiat tuh ngelakuin kebaikannya grogi. Orang nyuri bismillah dikit, bismillahirrahmanirrahim. Dompetnya dibuka ada 100.000, alhamdulillah. Kayak beli baru isin maksudnya, beli baru isin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dilanjutkan ala kulli halin wa ni'mah. Bekas nyolong nggak nikmat ya. Habis maksi, sesuatu yang boleh, boleh. Tapi tidak ada kenikmatan. Maksiat yang dicampur dengan sebuah pahala atau kesunahan atau kewajiban. Iltibasnya apa? Ya beda-beda lagi sebenarnya. Urusannya baik sholat sendiri, maksiat Kau campur adukan tuh jangan. Dan ada orang yang memang taat tapi ahli maksiat, namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi doyan maksiat tapi sholatnya rajin. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan sholatmu sebagai sarana maksiat. Dan jangan kau kerjakan sholatmu di saat-saat kau bermaksiat, isin gitu loh maksudnya. Kan ugok Allahu Akbar, kayak menjijikan misalnya, kan nggak enak. Orang lihatnya sepet matanya tuh, nggak pantas. La yasluhu, tidak pantas. Atau misalnya kita pakai udang-udang, sapu udang-udang dilipat-lipat sama kita.
Terus bulan Ramadan, laki-laki bulan Ramadan jam 9 pagi loh. Ini kopi, ini roti, udah. Ya kalau dia rambutnya merah, oke lah, pantas kan? Rambutnya merah atau tatoan atau apa yang tindikan pantas. Itu Pak Haji lagi apa Pak Haji? Itu baru pulang umroh. Beli buah saja di badai musola lagi. Gitu. Dipamerin depan orang kan gak enak, berarti iltibas. Nggak pantas maksudnya. Begitu juga ya anak-anak sekalian pakai hijabnya besar, tapi maksiat tuh nggak enak. Rasanya juga joget-jogetan, pakai cadar joget-jogetan, live-livean TikTok sama laki-laki lain tuh. Facebooknya cadaran, tapi tebar pesona di Facebook. Kayak mending mah nggak usah cadaran, ya bikin malu. Kalau bisa pakai tank top aja, pakai tank top. Cadarnya dibuka lalu pakai tank top sudah. Kayak lebih enak dilihatnya juga. Maksiat sekalian, dosa-dosa sekalian, jahanam sekalian. Mana apa jahanam masih ada cadar keder malaikat maliknya juga. Gimana ini? Maksiat tapi hijaban apa ya kayak mizannya juga nggak enak, nggak elok aja. Bukan berarti nyuruh kau maksiat total, bukan. Maksudnya tuh jangan membawa embel-embel syariat dalam perjalanan. Makanya dalam perjalanan safarun maksiyah gak boleh yang namanya sholatnya di jama atau di qasar. Sholat di qasar di jama nggak boleh. Kau jangan bawa-bawa sholat normal aja, jangan bawa-bawa qasar, jangan bawa-bawa jama. Begitu juga kamu pengen nggak madhep kiblat, asal perjalananmu jangan maksiat. Jangan karena judi maksiat. Mau kemana? Ke Surabaya, di sana ada kasino gede-gedean, saya mau hadir. Maksiat bukan? Maksiat bukan? Maksiat. Kasino Indonesia maksiat. Konser, lihat konser maksiat bukan? Maksiat. Terus nggak usah toleransi anak matolib. Oh tenang aja, musik itu yang penting genjringan haram. Gitu aja. Tapi kan saya mau ngelakuin dosa, itu aja sih gampang. Ngerti kan? Jangan bela-bela dosa kita. Abi aja kata-kata musik kan, Abi dosa nggak dosa. Bisa aja Abi pengen ikut pendapatnya Buya Yahya, Gus Wahab, terus minjem uang. Mereka kiai-kiai yang alim-alim bilangnya nggak apa-apa, halal. Riba haram, tapi minjem uang ke bank katanya nggak apa-apa. Alasannya karena kita bertransaksi ribawinya itu bukan dengan perorangan, tapi dengan lembaga perbankan. Yang lembaga perbankan itu nanti akan menggaji karyawannya. Satu, bukan dengan perorangan. Kedua, dengan lembaga, yang lembaga itu punya kemaslahatan terhadap karyawan. Maka kita minjam uang ke bank itu boleh, bukan riba. Menurut mereka para ulama-ulama alim. Ya Abi masih bodoh, terus masih jadi santri. Lebih baik i'tirad bainal halal wal haram, khulibal haram. Kita mudah haram aja. Gitu kan. Udah haram. Gitu aja. Gak berani bilang halal. Musik ya kadang-kadang Abi juga suka musik kan sih. Kan kalau lihat sekrel itu ada bah jumbrang. Ya ada kan pasti kan gitu. Ya haram, dosa. Tinggal atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atbi'is sayyi'ah, ikutilah keburukan itu, ditutupi dengan al-hasanah. Awas bukan dibarengi ya. Ditutupi. Kau melakukan maksiat ya sore istighfar kek. Kau pagi maksiat nanti zuhur sholat, nanti wiridan astagfirullahaladzim aladzim. Bukan istighfar kemudian nyolong bareng. Ya Allah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini salah ini namanya. Tapi kalau misalnya nyusul ya nggak apa-apa. Tapi jangan diniati nyusul, nyolong dikit nanti istighfar. Pengen ngeledek orang, goblok, astagfirullahaladzim. Ya ini ngerjain namanya. Dasar monyong, astagfirullahaladzim.
Udah ya pas ya, saya nghinanya 4 kali, istighfarnya 4 kali. Bisa koplak begitu. Ngerti ya, ngerti begituan lah, ngerti muqtadul hal, bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya gitu loh maksudnya tuh. Bukan berbarengan, bukan beriringan, tetapi menyusul itu pun tidak direncanakan. Ya dosa tuh ada yang sengaja dan ada yang tidak disengaja. Kadang-kadang kita keceplosan bohong. Orang tuh namanya manusia. Ada yang keceplosan ingkar janji, ada yang keceplosan apa ya, setiap habis sholat 5 waktu tuh istighfar, astagfirullahaladzim li walidayya gitu, istighfar lagi gitu. Habis dosa istighfar lagi, tapi jangan sekarang mau dosa dosa dulu aja yang penting, nanti gampang istighfar. Ada sendal nganggur gosok aja yang penting, nanti gampang istighfar, minta maaf, izin mah belakangan ya kayak gitu kan. Yang penting nyolong duluan. Ada uang letak punya Dian, pinjem ya Yan, lagi tidur. Otaknya di mana? Orang nggak ada usaha bangunin, yo itu usaha namanya, lagi tidur merem beneran. Yan, pinjam uang ya. Terus sengaja bisa namanya, pinjam uangnya gitu. Udah dipakai buat beli gorengan habis 50.000. Dia ngambil nyari uang, jujur kita jujur, saya mau orangnya jujur. Tadi malam uang dipinjam sama saya, izin ya. Nah orang begitu wajib alaihi al-jotos wal ghudud. Wajib jotos ya. Izin itu di awal, bukan di akhir. Istidzan namanya. Gitu ya. Kemudian faya juzu mongko wenang opo an naflu salat sunnah raqiban walau qasirana amuda ya ini ya. Falaya juzu mongko ora wenang opo tarkul kiblati ninggalake kiblat fin nafli ing dalem salat sunnah li abikin kaduwe wong kang minggat dari rumah. Durhaka tidak? Durhaka. Minggat dari rumah suami durhaka enggak? Durhaka. Minggat dari pesantren durhaka. Minggat nembus gerbang dari sekolahan maksiat tidak? Maksiat. Sholatnya jangan dikosor. Arti ya? Tuh kita sholatnya umah karo sekolahannya parek. Sudahlah begitu manjat tebing lagi. Minggat dari gurunya lagi, abik namanya. Orangnya minggat namanya apa? Al-abik. Al-abik tuh nggak boleh minggat, kecuali kalau minggat dari penjara Suriah, penjara Israel tuh nggak apa-apa. Tapi kalau minggat dari yang lain jangan. Abik tuh semuanya nggak boleh. Meskipun kamu kerja di sebuah perusahaan tiba-tiba nggak berangkat dan tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada surat terakhir, kamu minggat, namanya abik. Gitu. Istri ya minggat dari suaminya, abik. Nah, orang yang abik tuh nggak boleh. Sholatnya harus madhab kiblat. Sholat sunnahnya juga harus madhab kiblat. Duhanya harus madhab kiblat. Wa musafirin lan wong kang musafir alaihi kang iku tetep ing atase musafir dainun utawi utang hala qadirin ing dalem nalikane mampu alaihi ing atase utang min khairi idni dainihi saking sakliyane idine wong kang ngutangi musafir. Apalagi yang dianggap maksiat itu kabur ditagih padahal dia punya uang. Ngerti ya? Kaburnya pun nggak tanggung-tanggung, Singapura misalnya, ya, atau misalnya ditagih dia aja tuh punya uang 50.000 nggak enak hatinya, lalu dia minggat ke Singapura, hanya tagih uang, minggat. Nah maka minggatnya jadi musafirnya jamak kosor nggak boleh, harus bayar utang dulu kau, ngerti ya? Kecuali kalau tidak mampu, kalau tidak mampu kan di atas tuh, ya. Kalau di atas tuh nggak mampu itu contohnya kayak tadi apa? Wamindain dari
Wa min da'in 'inda i'sar. Kita boleh minggat, kita boleh kabur dari orang yang nagih utang ke kita ketika kita dalam keadaan i'sar. Apa yang i'sar? Susah. Inna ma'al usri yusra. Usri, i'sar itu susah. Orang yang miskin, suami yang miskin namanya bukan fakir, tapi namanya mu'sir. Suami yang kaya, musir. Yasir, kaya, dipermudah keuangannya. Mu'sir, miskin, dipersulit keuangannya. Jadi kalau kita kabur dari da'inin, dari orang yang kita pinjemin uang, lil i'sar karena kitanya susah nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya wa alaihi, ya hala qadir, kitanya dalam keadaan mampu, hala qadir, kitanya mampu alaihi untuk membayar utang, janjian hari Senin kita bayar ya bayar, dan di hari Minggu malam Senin kita udah punya uang untuk berencana membayar dia, tetapi manggat boleh minggat. Ya, minggat, maka maksiat bukan? Maksiat. Nah, yang dikiaskan dari hal ini pun janjian, tapi janjian bukan dengan lawan jenis. Janjian sama temen, janjian apa aja lah, ke kafe, ngobrol, rapat, musyawarah, apa janjian pokoknya. Kalau lupa nggak apa-apa kan? La itsma liman nasiya, tidak ada dosa bagi orang yang lupa. Tapi kalau sengaja kau ingkari janji itu sampai temenmu nunggu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, ya lama enggak? Nunggu dari jam 7 pagi sampai jam fix kamu nyiksa orang lama. Tapi kamu nggak datang, minggat abik ya, bukan itu namanya orang maksiat. Sengaja dinonaktifin. Jadi dia ngechat kita nggak dibales kan, nelpon kita nggak dibales, gelisah akhirnya, gimana sih ini, katanya janjian kan. Nah, kalau kitanya lupa nggak apa-apa, ketiduran misalkan, lupa ketiduran, maka nggak apa-apa, tinggal minta maaf, ya Allah maafin, udah nunggu kamu nunggu itu berapa hari, udah 40 hari di sini nungguin kamu 40 hari, ya Allah saya minta, nggak apa-apa begitu ya, karena kelupaan kita. Tapi kalau memang kita sengaja mengindahkan atau misalnya sengaja untuk membiarkan dia tersiksa dalam janjian tersebut, ketemuan di CSB, di KFC jam berapa? Jam 8 pagi, siap OTW, bahasanya OTW padahal baru ngambil handuk menuju kamar mandi. Kemudian keluar dari kamar mandi, buka handphone, masih dalam keadaan buka baju. Cepetan nih, udah 15 menit, siap, udah nyampe pleret. Udah nyampe pleret. Bohong apa enggak? Bohong. Baru salin pakai baju, ini bentar lagi, 5 menit lagi, santai aja sih gitu. Kan bikin orang tenang, sebenarnya bener bikin orang tenang. Namanya idkhalus surur. Tapi idkhalus surur yang dosa namanya gitu. Ngerti ya? Gampang, tenang, OTW siap, OTW siap, OTW. Nggak tahu kalau ada orang ngomong OTW itu Abi kayak udah nggak percaya. Walau min afwahil ulama, meskipun dari lisannya para ulama udah nggak percaya, Abi ngomong OTW jos, biasanya pakai emot lari tuh, bung gitu. Nggak percaya. Ini kayaknya baru ngambil bantal ini kayaknya. Ambil bantal aja dari kasur. Kenapa? Karena Nabi pelakunya. Pelakunya. Kadang-kadang sering buat siap OTW, siap OTW. Buat nyenengin orang. Padahal oh iya saya salah. Nggak boleh begitu. Karena mengingkari janji itu min alamatil munafik. Min alamatil munafik. Jangan ya. Nah itu maksiat. Boleh tidak kita sholat sunnah tidak menghadap kiblat disebabkan kita lari dari janjian dengan seorang? Nggak boleh. Janjian dengan seseorang atau janjian dengan mertua, nungguin mertua. Neng, ibu mau datangnya jam 8 siap, ditunggu gitu. Kitanya ingat sih, ingat. Bukan lupa ya. Kalau Abi lebih pada lupanya. Jam 8 baginya kabur aja. Nah, itu termasuk maksiat juga. Jadi ya.
Kalau ada apa-apa, kabarin. Jangan sesekali bikin surprise. Muslim tuh tidak suka bikin surprise. Jangan bikin surprise, jangan bikin prank-prankan. Ngeprank bentuk apapun, jangan. Ngerti ya? Muslim jangan suka bikin kejutan. Jangan bikin rame-rame. Jangan bikin prank-prankan, apalagi prank-prankan setan. Ya waktu kecil pelakunya Abi itu mah digantungin tuh pocong-pocongan pakai bantal guling tuh, pakai tali kan, disangkutin kita ke tangkai pohon mangga tuh. Ya, kalau ada orang lewat diulurin, brrrr, gitu. Nanti kan, wow gitu tuh. Nah, itu kepuasan tersendiri. Ketika ada orang teriak tuh nggak tahu Abi tuh puas dan pengen lagi. Besoknya kita berencana pakai sarung kan begitu. Wayo. Rame gitu tuh beneran. Waktu kecil tuh rame. Wow, berit. Ada yang pakai sendalnya pakai copot coba ya. Kalau sendalnya copot. Oh dia nyeker pakai gue. Ada yang dia sampai nimpuk si pocong buatan itu. Ditimpukin dia apa sampai jatuh apa. Pokoknya kalau ada insiden berarti kita pemenang gitu lah. Berhasil. Tapi kalau dia cuma lari ya berarti biasa aja. Tapi kalau sendalnya sampai ketinggalan, ondernya sampai melorot, sarungnya sampai melorot, pecinya sampai jatuh, ini prank kita, prank power namanya. Prank power namanya gitu. Kadang ada yang lawan. Nah, yang lawan tuh Mang Umar yang tanggal Abi tuh Mang Umar tuh pernah itu sampai nyengkeweng pocong kita tuh. Ada yang sampai pura-pura kesurupan, digituin. Jadi kita kan jadinya lucu ya gitu beneran. Set lagi, digini-giniin. Kayak kiai-kiai beneran mereka. Jadi kadang-kadang wong pura-pura, udah banyak itu. Jadi ada pohon mangga di depan lampu kantornya masih depannya pas tuh. Jadi kantornya Mas Ib tadinya pohon mangga menjuntai yang namanya yang tangkainya tuh menjuntai. Ada tangkainya di sini pas di atas jalan tuh, sangkutin lah di sini kita yang ngumpet di pohon-pohon pisang. Mana pohon pisangnya? Di balong tadinya isinya pohon pisang, balongnya sih kecil, pohon pisang bersih di situ tuh. Nah itu enak buat ngintip. Kalau solokan udah lama solokan mah. Anak-anak kecil Kaliwadas tuh begitu, emang nakal-nakal anaknya. Abi, Wawan, ada Bisri, ada Nur, ada wow, pokoknya nakal-nakal, suka ngerjain orang. Terus banyak orang yang kalau malam itu suka tidur di musola Berkatus Soleh, itu tempat tidurnya anak-anak dulu. Nah biasa kita suka ngerjain anak-anak tuh. Kadang dicemong-cemong mukanya. Ada yang parah tuh kadang-kadang dikasih biting telon tuh tahu ya. Di bitingnya itu dikasih odol. Tancepin di kulit. Nah bitingnya banyak banget tuh, semuka-muka kadang-kadang ada 10, di tangan ada sekian, diselumudin kabeh. Itu begitu apinya sampai kulit kayak wong sakaratul maut itu ya. Gitu. Nah itu kadang-kadang kepuasan sendiri. Tapi Islam tuh melarang gitu anak-anak. Ngerti kan? Karena melukai orang. Sampai sandal ketinggalan. Sampai onder dan sarung melorot. Sampai ada orang yang punya ilmu kebatinan. Iya kan? Ya berarti kita yang bikin dosa. Nah maka prank tuh nggak boleh. Ngagetin. Untung belum ada korban sampai ke ICU. Karena gangguan jantung. Andai kan waktu itu ada orang lagi jantungan lewat, lalu kita ulurin yang sama pocongnya, Allahu Akbar, dia mati. Lalu namanya diumumin di masjid, innalillahi. Wah kasus sudah gede. Nah. Jangan pernah yang namanya bikin prank-prankan. Islam tuh nggak ada prank-prank. Islam tuh tidak ada surprise. Sudah apa? Nah, makanya kalau mau apa-apa janjian dulu sama mertua, sama orang tua. Kalau mau mampir ke rumah orang nggak boleh dadak sebenarnya sekarang tuh.
Wajib bagi kita ketika mau mampir ke rumah seseorang ngechat dulu jam berapa adanya, jam berapa waktunya. Mumpung ada WA kan. Kalau zaman dulu nggak apa-apa. Kita juga bisa dari Pariwadas ke Pondok Pari naik sepeda. Lalu ternyata yang di Pondok Pari yang kita ampirin rumahnya lagi keluar. Ya udah kita tungguin daripada pulang lagi jauh. Ini tungguin sejam 2 jam. Tapi sekarang ada nggak orang yang mau nungguin tuan rumah sampai sejam 2 jam? Nggak ada. Maka kalau bisa ngechat dulu, ada di rumah nggak? Ada bro. Gitu. Bisa nggak saya mampir? Bisa, jam berapa? Jam 5. Oke, kita OTW janjian jam 5 di rumah dia. Nah sekarang kalau kita nggak janjian, nggak WA, lalu kita langsung OTW ke rumah dia, rumahnya udah disegel sama bank, terus gimana jadinya? Ya kan, kita kan nggak tahu orang nasib dianya pergi ke Semarang, apalagi kita udah bawa macem-macem, bikinin sambal goreng misalnya, kita bikin nasi goreng, bikin pisang goreng, beliin jus, beliin apa, pengen mampir ke rumah orang, ternyata orangnya dok, pak, mas, buka mas, pintunya mas. Telepon, baru telepon. Aning di Papua. Ayo kita gimana? Aduh, kayak mau bandir kan, jadinya yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena nggak ngasih kabar. Sok surprise-surprisean. Ruginya surprise di situ. Kalau kebetulan di surprise ya. Tapi kalau kebetulannya nggak berpihak pada kita gimana? Jadi akhirnya kan kecewa. Apalagi sampai kita yang ngomong, nambah kecewa lagi dianya. Wah, padahal kita mampir je. Ambil nanti rumah ente je. Ngapain? Iki pengen ngupai jus, pengen ngupai anggur, pengen ngupai kian, pengen ngupai kian. Gorengan tak tukur 20.000 mau ente deh. Ngamuk nggak yang punya? Ngamuk pasti. Wah, sudah siapa-apaan ngupai ngetonang duit kita langka. Harusnya nanti kalau saya pulang nggak apa. Terus lagi-lagi nggak ngasih hadiah ke ya sentok duit deh. Ini saya makan aja sendiri. Nah, kan jadinya rugi diri sendiri. Makanya tidak ada bahasa prank. Janjian yang benar sama teman. Resmi gitu loh, maksudnya resmi. Kang, saya mau mampir ya, jam berapa? Jam 5. Wallahu a'lam.